Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin Allahumma amin. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatil ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Yang terjemah dalam berapa? 11 baris kedua. Fattauhu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmada. Fattauhu maka adapun taubat, miftahun yaitu kunci, likulli ibadatin bagi tiap-tiap ibadah, wa asasu kullil khairi dan pangkal seluruh kebaikan-kebaikan, ajma'a asmala yang menghimpun, asmala yang menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita memahami bahwa orang kalau pengen usul kepada Allah, begitu banyak prosedur yang harus dia tempuh. Orang kalau pengen bahagia hidupnya, begitu banyak tahapan yang harus dilalui. Tapi tahapan pertama adalah kudu bertaubat. Dan kita sudah mengkaji syarat dan rukun taubat. Kita sudah mengkaji tentang adab-adab taubat, bagaimana kita harus muhasabah agar supaya istiqomah di dalam taubat, bagaimana kita harus menjaga anggota tubuh kita supaya istiqomah dalam taubat. Maka pada malam hari ini akan dijelaskan tentang buah dan manfaat bertaubat. Kata Tuan Muslim kita, Syekh Zainuddin bin Ali al-Alibari, sebetulnya pengarang kitab kita ini bukan asli India, tapi aslinya dari Yaman, dakwah ke India, beranak pinak di Malibaru, India kecil. Tetap kalau Jakarta bukan Pondok Pinang tapi Muara Karang, dekat laut. Kata beliau, taubat itu yang dilakukan oleh seorang hamba begitu banyak buah dan manfaat. Kita singkat menjadi 3 manfaat taubat, biar nggak banyak-banyak, takut sampai jam 12 malam.
Semoga cukup waktu 3 aja. Yang 3 ini saya kira sudah terangkum semuanya, insya Allah. Ada 3 manfaat taubat. Yang pertama, manfaat imanis, manfaat dari sisi keimanan. 2, manfaat taubat itu manfaat ekonomis, manfaat daripada taraf kehidupan ekonomi keumatan kita. Yang ketiga, manfaat psikologis sebagai manfaat mikro pada keluarga kita. Ini 3 manfaat taubat yang oleh pengarang kita bagian pertama menyebutkan manfaat imanis, dan bagian kedua begitu banyak unsur di dalamnya, kita singkat dengan manfaat ekonomis dan manfaat psikologis. Ini keuntungan orang bertaubat. Manfaat imanis itu apa? Fattaubu miftahul likulli ibadatin. Taubat itu, saudara, adalah kunci menuju kita kepada surga. Jadi manfaat taubat orang bisa masuk surga. Manfaat taubat dari sisi ini, suara Pak Buddha belum nih? Oh, belum. Manfaat imanis, masuk surga, diampuni dosa, mudah dalam beribadah. Ini aja udah 3 dari 1. Banyak juga. Saya harus menerangkan pakai contoh, sebab dengan contoh lebih mudah dipahami. Dengan contoh, dulu saudara, ada sahabat Nabi namanya Wahsy bin Harb. Nabi itu punya murid 124.000 orang murid. Anak didik Rasulullah itu jumlahnya 124.000. Saya nggak terangin 124.000. Bisa 3 hari 3 malam kita kagak pulang. Bininya nyariin. Saya ambil contoh 1, namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bahasa Indonesianya buas, anak tukang perang, jeger bin preman. Namanya aja samar. Begitu kalau bahasa Pondok Pinang, namanya jeger bin preman, pinter. Wahsy. Wahsy ini aslinya dari Afrika, kemudian menjadi budak di Mekah. Kulitnya putih, Wahsy. Saking putihnya, antara kulit dan rambut enggak beda. Apa namanya? Lah kalau hitamnya orang Pondok Pinang masih kelihatan rambutnya. Ini kagak, rambut sama kulit sama, saking apanya? Hitam banget. Wahsy. Dia budak,
kebiasaan bangsa Arab tempo dulu biasa, dunia juga begitu, masih ada namanya perbudakan. Budak itu gak ada nilai, biar kaya apa duit gak ada, sebab seluruh hasil kerjanya buat tuannya, gak bisa ngantongin duit, gak bisa. Budak, sehingga ceritakan ini biar gak ada cerita Warsi. Ini bisa dilihat dalam kitab Nasib Riyad Al-Imam Al-Faji di dalam syarahi kitab Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa karya Al-Imam Qadhi Iyad, seorang wali besar yang makamnya di Maroko. Bukan Maroko, Maroko. Yang punya terakhir, bila di Indonesia ada wali Songo, kalau di Songo ada wali itu. Salah satunya, moga Allah kasih rezeki pas kita ziarah. Tapi saya ceramahin pembiniannya di Songo atau makam ada yang saya akan cerita itu pembiniannya yang menceritakan kisah ini. Jadi Wahsy ini Rasulullah datang jadi nabi di Mekah, tidak tertarik juga dengan Islam. Beda kayak teman sekampungnya, namanya Bilal bin Abi Rabah, lain. Jadi Wahsy ini capek jadi budak. Bagaimana dia biar merdeka? Rasanya sulit diangan-angan. Pengen jadi orang bebas, ngantongin duit dan segalanya. Tidak bisa budak. Mau nikah tidak bisa. Ulama budak. Kalau Tuhan ini tolong agak sulit. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, meletus perang Badar. Menang kaum muslimin. Badar itu 190 km dari Madinah. Biasanya teman-teman kalau kami penutupan ngaji gelis-gelis jam pagi ini, kami selalu ziarah ke Madinah dan selalu ziarah ke Badar. Ada 14 syuhada di Badar, 8 dari Ansor, 6 dari Muhajirin. Ada tempat-tempat di mana malaikat Jibril dan malaikat lain itu ada masjid di Badar Al-Anis. Kita datang juga banyak musuh mengabadikan dan berfoto di sini. Saya tidak ceritakan perang Badar menang kaum muslimin. Ternyata menangkap perang Badar ini menimbulkan gejolak besar di Mekah karena Utbah mati. Utbah, Hindun bin Adi, Hindun istrinya Abu Sufyan, Hindun bin Adi mati juga. Adiknya, bapaknya Hindun mati, anaknya, paman-pamannya, om-omnya pada mati. Pembesar Quraisy matinya di tangan Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digelari Asadullah wa Asad Rasulillah, singa Allah dan singa Rasulullah. Hindun bergejolak menghasut semua orang di Mekah bagaimana biar pada balas dendam. Pada akhirnya meletus perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Kesempatan ini kemudian Wahsy dapat angin sedang sama muslim, budak tanpa muslim. Wahsy lalu kemudian Mut'im bin Adi
datang kepada Wahsy. Wahsy pengen merdeka. Sulit kayaknya saya ini menjadi orang merdeka kayak orang-orang biar kelasnya sama. Karena Islam itu kan agama yang menyamaratakan manusia. Begitu. An-nasu ka'asnadil musyrik, kata manusia itu kayak gini sisir sama aja. La fadla li arabiyyin wa la li a'jamiyyin illa bittaqwa. Yang nilai tinggi itu adalah takwa. Ketika ditawarin kata Wahsy, sudah kayaknya saya merdeka. Bisa. Ente kalau pengen merdeka, temuin itu istrinya Sufyan, temuin Idul bin Utbah. Kata Idul, Wahsy pengen merdeka, ya. Kalau you pengen merdeka, you bunuh Hamzah. Berhasil you bunuh Hamzah, merdeka. Siapa yang mau jamin omongan ini? Saudara-saudara hidup saya ya. Kalau dia kata merdeka itu kan mahal harga merdeka. Biar merdeka itu mahal. Begitu. Maka kemudian ketika meletus perang Uhud, sebetulnya 3 lawan 1. Hari ini kaum musyrik 3.000, muslim 1.000. Jadi kan 1 lawan 3 muslim. Kita mulai nakal jadi muslim. Begitu, gak kayak sahabat-sahabat Nabi. 1 lawan 3. Saya tidak bercerita membelotnya Ubay bin Salul 700 kabur. Ada yang jahat kepada Nabi, tinggal 300 lawan 3.000. Artinya 1 lawan 10 orang. Itu salah. Berapa Uhud? Uhud itu 5 kilo dari Masjid Nabawi. Paling jauh 6 kilo, 5 kilo kan berapa tinggi? Enggak sampai 10 kilo. Maka Wahsy ketika perang itu ikut demi anak-anak merdeka yang diincar Hamzah bagaimana? Ini paman yang paling ada di hati Nabi, cintanya luar biasa Nabi kepada Sayyidina Hamzah. Maka ketika Sayyidina Hamzah lagi nembak musuh-musuh Islam, Wahsy ngumpet di balik pohon, tembakan panahnya kepada Hamzah kena paha dua-duanya, nembus, nggak bisa jalan. Tembak lagi kena perutnya, dadanya. Hamzah jalan sudah tidak bisa, jatuh. Pas jatuh nggak digituin loh, karena harus bawa bukti bahwa Hamzah mati di tangan dia oleh diri. Hamzah wafat, orang yang paling ada di hatinya Rasul. Paman kesayang Rasul pun lihat proses Hamzah sesudah mati, bukan matinya yang sedih paman Nabi, proses mati. Udah mati, jatuh, digorong dia punya leher, bukan digorong doang, belek dia punya perut, hancurin, potong dia punya hidung, congkel dia punya mata, jatuh, bibirnya dipotong. Tragis wafatnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Enggak terbayang, leher digorong, bibir dipotong,
hidung digunting, kuping digunting, dada dibelek, usus keluar, jantung diambil, dipotong-potong menjadi 70 potong. Ini paman Rasulullah membela Islam biar nyampe di negeri kita Indonesia. Itu memang tidak kayak mereka. Tidak ada jasanya kita buat Islam, tidak ada. Apa yang kita menghargai dalam Islam dan mati Hamzah kayak Rasul sendiri kalau dia imam Sayyidina Hamzah. Sampailah Islam berkembang. Cerita Warsi keluarga Warsi kan kupingnya sedang jantungnya dimakan oleh hidup, tapi Allah jaga supaya tidak bisa dimakan. Dikunyah saking balas dendam kesumatnya musnah, karena dia yang paling hebat bekam Rasul. Akhirnya Warsi pulang ke Mekah dan kekalahan kaum muslimin kali ini, sehingga cerita terusin para guru. Warsi pulang ke Mekah dan Hindu. Warsi pun merdeka sesuai dengan janji. Ternyata ada kebiasaan bangsa Arab tidak beda. Merdeka dan mudah buat orang kulit hitam tak punya nilai. Ada kasar, tidak enak jadi orang merdeka, tetap dikucilkan dan tak punya nilai sebagai manusia. Warsi bingung. Islam makin berkembang, Islam makin berkembang, Islam makin berkembang. Tahun ke-8 Hijriah mulailah yang akhirnya turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, penaklukan Mekah. 2 tahun lagi Nabi wafat, artinya 2 tahun sebelum Nabi wafat. Bahwa rombongan banyak. Warsi bingung, dia bakal digempur oleh orang banyak karena Nabi duka hati dengan pangan ini. Kalau dia ingat Nabi sedih bagaimana tidak, badan sudah hancur, dipanah aja udah mati, masih diseksa, dimutilasi, khususnya pada keluarga mana-mana, jantung keluar, bibir dipotong, hidung dipotong, mata dicongkel, telinga dipotong. Walanya paling tragis kasus wafatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya. Maka Warsi ketika Nabi datang ke Mekah dengan rombongan banyak, dia kabur dengan lalu. Bininya ada ngeri, takut balas dendam ini mati. Tapi dia tetap pesan bininya ada yang tertarikan dengan Islam. Tapi bingung, apakah dimaafin salah dia? Dan dia tahu orang yang paling disayang Nabi yang hancur. Maka Warsi mikir penaklukan kota, takut digempur padahal Nabi tidak. Ceritanya panjang penaklukan kota, saya tidak menceritakan. Akhirnya Warsi mengutus bininya menghadap kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, suami saya pengen masuk Islam. Bila dia punya salah dimaafin tidak? Kata Nabi, ya orang punya salah kalau dia bertaubat, masuk Islam, habis kesalahannya, diterima oleh Allah. Nabi sampai si istrinya lari terbopong-bopong, marahin lagi, dan tak tahu di mana lagi itu. Kalau ngomong namanya Tuan, saudara, Tuan tetap dendam. Terusnya Tuan. Kalau kita dari Madinah ke Mekah, Madinah jalur utara, kalau kita ketemu Tuan jalur selatan. Begitu kalau dari Madinah, habis dia Yaqub dari Badar, Yaqub terus sampai Aqwa, kuburan ibunya Nabi, Akhir Juhwa, terus Tuan.
bilang, maka datang lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau ada orang yang bersalah mau bertobat, diterima taubatnya, ya diterima. Dia pengen masuk Islam, habis usahanya dalam masuk Islam, habis. Saya ini istrinya Wahsy, kata Nabi. Wahsy bin Harb, iya. Hatta Wahsy, kata hatta Wahsy kalau dia taubat diterima. Tapi waktu Nabi Futuh Mekah, dalam satu riwayat tidak ketemu akhirnya Wahsy yang Nabi, tapi Nabi sudah kembali. Wahsy merindukan Islam ketika disampaikan oleh bini bahwa hatta Wahsy kalau taubat diterima. Lalu kemudian Wahsy datang, Nabi dakwah Islam menyeluruh sampai Wahsy pun diundang untuk Islam karena misinya Nabi rahmatan lil alamin. Hatta orang yang telah membunuh anak kesayangan Nabi didakwahi oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah tahun 8 habis Futuh Mekah, Wahsy datang ke Madinah. Hitam, dia datang kepada Nabi. Ini orang belum cerita dia Wahsy, karena Nabi tidak lihat Wahsy ini mana. Datang ngomong, wahai Nabi Muhammad, saya ini tertarik dengan Islam, tapi masalahnya saya mabuk, saya bunuh orang, saya menyembah berhala. Diterima tidak? Sebab saya dengar wa may yalqa dzalika wa man yalqa dzalika wa man yalqa dzalika wa may ya'mal dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab illa man taba wa amana wa 'amila shalih. Orang kalau musyrik menyekutukan Tuhan, bunuh orang, mabuk-mabukan, judi, siksaan yang berat. Kata Nabi, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa 'amila shalih. Kalau dia beriman serius, berapa sholeh, Allah tulis. Lalu Wahsy bilang, saya ini Wahsy bin Harb. Nabi terhadap berubah kami. Tapi saya tertarik dengan Islam, wahai Muhammad. Begitu kata Wahsy. Kalau masuk Islam itu beramal soleh. Saya masih belum kuat bertaubat. Apakah taubat saya ini diterima oleh Allah atau tidak, wahai Nabi Muhammad? Kesalahan saya besar, membunuh kekasihnya Rasulullah, orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Nabi nunduk, Nabi bacakan ayat
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi kalau dosa selain syirik Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata Wahsy, berada tenang di hati saya, tapi belum pas. Kenapa? Sebab Allah mengampuni kepada yang dikehendaki. Apakah saya ini termasuk orang yang dipilih Allah untuk diampuni atau tidak? Saya tak tahu. Lalu kemudian Nabi turun ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada semua umat manusia, pesan dari wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, dari kemurahan dan kebaikan Allah. Allah mengampuni dosa, seluruh macam dosa. Kata Wahsy, diiringan syaratnya, jangan putus asa. Siap, saya masuk Islam, saya berharap terus kasih sayang Allah. Syahadat Wahsy di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah incak-incak panganan, paham, perut keluar terusnya, jantung dibelek, sesudah mati, leher diborong, bibir digunting, hidung digunting, mata dicongkel, kuping dipotong. Kata Nabi, boleh ente cerita sejarah nantinya Hamzah? Aman saja, ceritanya. Mulai dipanah kayak begitu, terlihat mati, langsung dibelek perutnya, ambil terusnya, ambil jantungnya, enggak cukup itu, jantungnya harus setor, apa yang membayar dia berbeda. Kuping dipotong, bibir, hidung, mata dicongkel dua-duanya. Nabi nangis. Kata Nabi, Wahsy, sesudah kau Islam ini, kalau boleh saya mohon, tolong kalau ngaji jangan dekat-dekat saya, biar saya tidak berubah tak saya kepada yang lain. Baik Rasulullah. Maka Wahsy selalu kalau ngaji jauh, tapi bukan yang ngaji jauh Wahsy, bukan yang jauh. Wahsy kalau ngaji jauh duduk, sahabat ilmu dekat Wahsy belakang. Kesian Nabi kalau lihat Sayyidina Hamzah nangis. Siang ingat Nabi, ente di belakang. Wahsy selalu tidak ada di barisan depan, di belakang. Teruslah Wahsy merasa bersalah, betapa saya sudah bunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Saya bersalah, kata Wahsy, dosa saya besar. Tapi Nabi sudah janji Allah ampuni semua dosa, tak boleh putus asa, dan saya tidak boleh putus asa. Perang Khandaq, Wahsy merasa belum bisa membalas jasa Rasulullah, luka dengan ini belum terobati. Saya mau singkat ceritanya panjang sampai Rasulullah wafat.
terjadilah pemurtadan di mana-mana. Dan waktu Nabi itu pun ada namanya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang ada di Yaman. Nabi palsu. Tapi sesudah Nabi tidak ada, rapilah di zaman Abu Bakar. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab kata Wasi, ini dia musuh besar Rasulullah, nabi palsu. Bagaimanapun tombak yang telah mematikan Hamzah kekasih Rasulullah, harus saya bisa balas membunuh orang yang nyata-nyata musuh besar Rasulullah, agar supaya saya dengan tangan saya pernah melukai kekasih Rasulullah dan saya pernah menggembirakan Rasul. Maka Musailamah al-Kadzdzab waktu terjadi pertempuran mati di tangan Wahsy, girang setengah mati. Wahsy dengan panah dan tombaknya jatuh di tangan Wahsy. Kata Wahsy, yes, tangan ini pernah nyakiti Nabi, dan sekarang tangan ini walaupun Nabi sudah tidak lihat, tapi tangan ini enangin dengan membunuh kekasih musuh besarnya Nabi. Tapi terus merasa luka Wahsy, sampailah hijrah Wahsy ke Syam, ke Syria, di Hamas, tinggal di situ sampai wafat. Kuburannya berdampingan dengan Sayyidina Sauban, khatibnya Rasulullah, dan dibangunkan masjid di Syria, Masjid Sauban Wahsy, yang masjidnya hancur orang-orang dagangan ISIS. Kurang ajar dikit. Singkatnya, orang yang dosanya kayak begini sama Nabi, gara-gara taubat, manfaat taubat imanis, Wahsy ahli surga gara-gara taubat. Duhai hamba Allah, jangan kita merasa gede dosa kita. Ampunan Allah lebih gede taubat kita. Sebab di antara manfaat taubat adalah manfaat imanis, diampuni dosa yang begitu besar dan bisa menghantarkan orang ke surga. Jangan kita anggap dosa begitu berharga sehingga kita ogah bertobat kepada Allah, dan itu adalah kerugian. Kata syekh kita, "Fattaubu miftahun likulli ibadah." Taubat itu adalah kunci bagi segala ibadah. Pemahaman terbalik, saudara. Dosa adalah kunci bagi segala musibah dan malapetaka. Oleh karena itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, la yakhafanna al-'abdu illa Allah. Seorang hamba tak perlu takut kepada apa kalau dia ngaku hamba Allah, tapi takutnya kepada dosa. Kita jangan takut sama penguasa zalim, sebab dia ada di genggaman Allah. Allah bisa jatuhkan kapan saja. Yansibul mulka mimma yasha. Kita tidak perlu takut kepada istri kita yang sulit diatur, karena dia di genggaman Allah. Kita tidak perlu takut sama anak kita yang benar, yang musiknya. Tidak perlu takut, karena dia ada di genggaman Allah. Kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang zalim,
diatur, yang menimbulkan bini kita tidak nurut sama kita, yang menimbulkan Allah kirim penguasa-penguasa zalim gara-gara kita begitu banyak dosa. Kalau kita bertaubat, itu kunci bagi segala bentuk ibadah. At-taubat aman di ahli ardi. Taubat itu penyelamat bagi penduduk dunia. Ma min musibatin taqa'u fi wajhil ardi illa bidunub wal ma'asi. Tidak ada dosa yang merajalela di muka bumi, tidak ada musibah ujian yang luar biasa ada di muka bumi, melainkan lantaran ada dosa dan kesalahan yang dilakukan. Penguasa zalim bukan karena dia, tapi karena kita sebagai rakyatnya punya salah sama Allah, sehingga kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang tidak sayang kepada kita. Itu gara-gara kita. Quran bilang dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Merajalela wabah yang di luar nalar kita menghancurkan seluruh bumi, bukan sekedar Indonesia doang. Penyebabnya ulah-ulah tangan kotor kita, karena kita punya salah. Kalau bertobat, Allah angkatlah, karena yang kuasa hanya Allah. La yaqa'u bala'un illa bidambin wa la yurfa'u illa bitawbin. Tidaklah balak turun ke muka bumi melainkan lantaran ada dosa dan salah. Tidaklah balak diangkat oleh Allah melainkan caranya satu, kudu kita bertaubat secara nasional. Kalau Indonesia kudu kita harus taubat. Tidak bisa, sebab dosa itu menutup pintu pengharapan kepada Allah. Dosa itu menutup pintu ibadah kepada Allah, sehingga kita coba mau ibadah aja ditakut-takut. Oh, mesti ada corona, jangan dekat-dekat. Tapi kalau ada Sabtu Minggu di Sudirman, Car Free Day, nggak takut dosa, nggak takut corona. Nah, biasa di sektor 7 biasa. Kalau nanti corona, tapi kalau di sektor 7 main sepeda, sampai di CM dari Pondok Pinang nyampe. Dari Pondok Pinang. Tapi kalau ke masjid corona, ada yang kayak gitu. Gak ada, alhamdulillah. Gak ada doa. Bahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahuma, kata beliau, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada ribuan para sahabat, khusus dari Mekah, yakni sahabat Muhajirin. Muhajirin pada kumpul rantau-rantau di Madinah, bukan pribumi kaya Nabi, bukan pribumi Madinah, dia orang Mekah. Kata Nabi, ya ma'syarul muhajirin, kata Nabi, wahai kaum muslimin dari kalangan muhajirin. Nabi bilang, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 hal yang harus diwaspadai. 5 hal, kata Nabi, bila menimpa pada kalian, wahai muhajirin, ini penduduk sebangsa setanah air Mekah, saya sih mohon betul jangan sampai ente ngalami musibah ini. Sebab kalau udah turun
di luar pikiran kita. Corona bingung mengartikan ini penyakit. Kayak model apa itu corona? Apa corona itu kopi ronosampur? Corona bingung. Betapa tidak bingung kalau ngancurin segalanya di luar pikiran. Orang semuanya menjadi OTG. Apa OTG? Apa? Orang tanpa gila. Masa penyakit dari gejalanya? Orang tanpa gila. Gimana nggak tanpa gila? Pagi-pagi repotnya sepangan hati perempuan, mandiin bocah ngapain, pakai seragam lintas, foto, cepot lagi, berangkat sekolah kagak. Coba pikir, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, tapi faktanya ada. Di Pondok Pinang ada kan? Nggak ada. Bingung. Ini banyak. Suruhlah kita pakai masker. Udah pakai masker, diomelin lagi. Jangan pakai masker sekubah. Lu gede banget kubah, bisa pengimaman aja gede. Kubah. Terus dari mana? Katanya kalau sekubah ditarik, renggang, masuk corona dari sini. Tapi ada pengalaman namanya yang face. Saya nggak tahu dah. Apa namanya? Oh, face. Saya nggak tahu itu namanya. Kalau pakai itu nggak apa-apa. Padahal masuk dari sini. Emang OTG. Orang tanpa gila. Karena sebuah bisnisnya rakyat kecil UKM ini nggak boleh gede. Yang SN dia aja. Jangan akhir. Sekolah susah, apa aja susah. Anak-anak curiga. Mau ke masjid susah. Ke masjid aja. Pak kita punya cita. Haji bentar haji, kata security. Haji. Iya baik. Dor, kata untuk nggak mati. Berapa? 33 haji. Kok 33? Jangan kok. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Tandanya normal. Suhunya sehat. Oh sehat. Alhamdulillah. Iya gitu bagi alhamdulillah sehat. Silakan masuk. Suruh masuk ruangan. Disemprot. Katanya sehat. Ini penyakit. Katanya sehat. OTG. Tadi sehat saya 33. Besok udah banyak. Boleh terus. Masuk masjid. Jaga jarak lagi. Ya Allah. Saya sehat tadi. Kok jaga jarak? Emang OTG. Di masjid jaga jarak. Gojek muka jaga jarak. Di pasar Gede pagi-pagi di situ tuh nggak pakai jarak. Sudah memang OTG. Susah. Ini mah taubat pintu menuju imanis. Tapi dosa membuka seluruh peluang
musibah dan bencana. Nabi nangis menceritakan hadis ini. Imam Suyuti dalam tafsir Sunan Ibnu Majah mata As-Subil Hajj, paparan ini dipanjang. Kata Nabi, ma fasal fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'ninu illa fasal fihimul awja' wa ta'un allati lam takun fi aslafihim. Bila mana prostitusi dilegalkan, dibuka di berbagai pintu internet, di mana aja dibuka lebar-lebar dalam satu bangsa, sampai beredar di mana-mana, pintu-pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar, melainkan Allah timpakan berbagai wabah dan taun yang belum pernah terjadi di zaman dulu dan belum pernah terpikir sama sekali dalam otak mereka pada zaman dulu. Dosa membuka datangnya musibah, berbeda dengan taubat membuka pintu ibadah sehingga mendapatkan keuntungan iman. Kata Nabi, walam yang usul mikyala wal mizan illa amsakatis sama'u al-matar. Bila mana orang itu sudah curang di dalam timbangan-timbangan, memilih orang yang penting duitnya banyak, nggak benar nggak apa-apa, dagang curang, yang penting untung besar. Bila udah curang begitu, nggak boleh begini begitu. Tapi kalau urusan ekonomi jadi aja, yang penting untung besar. Maka corona bisa mengalahkan sekolah, tapi saya tahu obatnya yang dia ampunan tolong corona, yaitu ada satu obat namanya pilkada. Maka corona ampun nama pilkada. Jalan aja, enggak apa-apa. Maka saya pengen pilkada tiap hari agar supaya corona kada, karena sekolah kalah sama pilkada, libur Jumat aja kalah sama pilkada. Ayah sama corona, tapi sama pilkada corona takut. Jangan ada. Bila kita sudah bercurang, kata Nabi, mana langit sudah menahan, sehingga berceklik di mana-mana. Ekonomi defisit, rusak tatanan ekonomi, habis semuanya. Allah angkat pemimpin-pemimpin yang tidak memihak kepada kebijakan rakyat. Bila rakyatnya sudah kayak begitu, memilih pemimpin warna biru, asal kasih duit, ujungnya kayak begitu. Pemimpin gak salah, karena kita yang salah merakyatkan. Nggak ada yang salah itu, enggak ada yang salah rakyat, karena dia yang mengangkat dia begitu. Itu yang salah, begitu, nggak salah. Maka kemudian ada di negeri, kalau saya baca internet itu, negeri seberang sana, seorang pemimpin lagi dihadir, enakan lihat bebek. Ini gampang diatur di bebek, gampang. Ini orang susah, ada di internet. Internet. Habis taubat itu pintu paling enak menuju Allah. Allah Tuhan suci yang boleh datang
diampuni dosa, boleh dekat dengan Allah dan berhak mendapat surganya Allah. Itu orang yang tak taubat tak boleh dekat tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, manfaat taubat wa asasu kullil khair. Saya singkat dua. Ada manfaat ekonomis. Di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan cerita tentang tabi'in besar. Tabi'in itu santrinya sahabat, murid sahabat namanya tabi'in. Yang terbesar dari Irak, dari Basra, namanya Hasan, disebutlah Hasan Basri. Hasan dari kampung Basra, dari Irak. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ngaji lebih dari 70 guru yang pangkatnya sahabat Nabi, termasuk ngaji langsung sama Imam Ali bin Abi Thalib, murid Imam Ali. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pengamat Tariqat Qadiriyah, menuju ke Nabi lewat pintu Sina Hasan dan ke Ali, ke Nabi Jibril dalam Tariqat Qadiriyah. Sina Hasan ini kiai itu nasibnya kasihan. Saya mau kiai itu nasib enggak menyenangkan. Jadi orang banyak datang ke rumah kiai. Tetangga-tangganya enak, kiai banyak yang datang. Tetangga-tangganya kalihatnya begini, kagak tahu dia. Yang datang tuh orang bermasalah semuanya. Yang datang ke rumah kiai itu karena banyak masalah. Kalau tenang kagak datang. Imam Hasan Basri begitu. Artinya dari dulu yang namanya kiai kayak begitu. Jangan jadi kiai. Ayo, Imam Hasan Basri kayak begitu. Jadi orang datang ke rumah Imam Hasan Basri. Pertama tamu datang satu. Saya sebut si A. Jaga rajulun awal, bahasa di sana itu betul baju. Datang orang pertama, ngobrol-ngobrol singkatnya begini, Pak Yai. Udah lihat mukanya bersyukur itu masalah. Kampung saya ini payah pertanian, air sulit, hujan jarang turun. Kasihlah amalan biar Allah kirimin hujan. Iya, kan kalau padi ada kan enak, enggak sulit. Ini mana buat makan ada. Kata Imam Hasan Basri, taubat. Caranya ente baca istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffar. Baca yang banyak. Soal ya. Keluar, maka pembantunya silakan. Kan masalahnya konsul ini beda-beda urusan. Kamu kedua, Pak Kiai, iya ada apa? Begini, saya ini dagang payah banget, dagang payah. Saya pengen dagang itu habis dulu. Kalau pengen laku nggak laku habis dagang es. Kalau dagang es nggak laku habis. Laku habis. Saya ini payah dagang, nggak tahu. Nggak hoki yang dagang itu bagaimana? Saya bingung.
pada hari ini mintalah dikasih amalan agar supaya dagang saya ini bisa bangkit kembali. Iya, kaki Hasan Basri baca istighfar, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Banyak yang kasih tahu terima kasih saya datang dijanjiin aja ya, dapat janji aja lalu dia pergi. Datang lagi tamu ketiga, Yai, saya ini punya masalah, anak sulit diatur, pekerjaan, usaha menjalan alhamdulillah, pertanian saya bagus, cuma anak saya ya Allah, orang-orang enak punya anak musim baik-baik, anak saya itu ya Allah kayak musimnya pegel sih. Jadi ya biar anak saya pada benar-benar enggak tenang. Iya, dari Hasan Basri kasih mana baca istighfar, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Yang banyak, yang banyak, ya makasih ya pulang. Dan terakhir tamu keempat, Pak Kiai, saya datang nih mau konsultasi, ya saya sudah curhat sama Allah, Pak Kiai, tapi saya mau ngomong juga curhat juga namanya sama Allah saya ini, ya maksudnya kita solusi, ya. Kalau masalah dagang saya alhamdulillah Pak Kiai lancar semua, anak juga alhamdulillah, begitu pertanian bagus. Jadi masalahnya anak benar belum punya, udah nikah 10 tahun belum punya keturunan. Pegel lihat orang-orang kegendongan enak, tapi ente tidur nggak begitu? Kagak, kagak tidur, kagak ada artinya kalau nggak tidur. Utang-utangan, ya Allah, punya golok dicuci doang dipakai kagak, dikotekin jangan dicatat. Jadi siapa yang punya keturunan? Baik, dia Hasan Basri. Lalu kata beliau, baca istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, yang banyak. Keluar, ternyata masih di depan itu masih banyak motor, dia keselip dan mati. Dan keluar barang, ternyata temenan di Facebook, teman ternyata yang nggak kenal luar, teman dulu ngumpulkan akhir makan udah makan soto Betawi Tajiri, ngumpul dulu dah, ngobrol makan. Ceritanya ngobrol tadi berdua apa Kiai, saya kayak orang belum punya keturunan, dikasih istighfar. Keren kan? Ini pertanyaan saya banyak kampung ini, jadi gak hujan-hujan jadi ya susah. Terus sama dia istri dikunjungin amalannya sama. Waduh, kita dikibulin di kemudian. Mas
obatnya satu, penyakit apa aja istighfar. Ini kaki dalam tangan yang lain itu yang paling antri, karena istighfar lagi. Ini kiai gantungan kayaknya. Itu begitu. Lihat ceritanya di Fakultas, sama saya ada, nggak tahu saya. Tapi kalau soal jadi juga ada di sekitar itu saya, biar bisa dipahami aja. Dia datang ke Imam Hasan Basri, dia udah ngasih gula mau diambil, suruh kasih gula, ini kurang ajar, ini boleh, ini kata dia, nggak bisa, begitu. Tapi saya lihat yang sudah kesembilan udah terus bagus takut kemalaman nggak apa-apa sih nggak apa-apa orang jauh udah gitu di demo berempat. Jadi demo itu bukan baru, dari dulu udah bukan baru, jangan kamu ya. Akhirnya masyarakat ini kiai ini gabungan apa-apa. Ya Allah, gurunya 70 sahabat. Tapi ini jangan ditanya ribuan, wah itu deh. Tapi namanya orang kan macam-macam. Ada yang berani sama dia. Akhirnya protes. Ini amalan apaan? Semuanya nunjukin sama. Sebuah penyakit obatnya begitu. Imam Basri dia ketawa dia lalu jelasin, saudara saya ini orang di agama itu kata Nabi paling dulu masuk nerakanya kalau gak benar. Saya ini tidak sembarangan kasih obat amete dari Allah. Obat itu saudara baca surat Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Anda taubat, sebab taubat punya nilai ekonomis yang ente dagang susah jadi banyak. Asal taubat yang ente pertaniannya susah, kata Allah yursilis samaa, bila kita taubat Allah kirim hujan. Allah nilai ekonomis pertanian bagus. Bagus. Allah yang bilang wa yumdidkum bi amwal wa bani. Ente anak benar jadi nurut, ente gak punya anak Allah kasih anak. Allah bilang kalau tobat, maka tobat itu ada manfaat imanis, ada manfaat ekonomis, dan ada manfaat psikologis. Anak nurut, keluarga baik, gak punya anak asal taubat. Maka kata Syekh Zainuddin, fataubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Segitu aja dah. Terus besok aja. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi masih ngomongin taubat, penting tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan.